Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab baru, bab 2, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, kalau di buku paket kalian bisa lihat halaman 66. Nah, di bab ini ada dua pembahasan. Yang pertama persamaan kuadrat, yang kedua fungsi kuadrat. Nah, yang sekarang kita mau bahas tentang persamaan kuadrat. Jadi di persamaan kuadrat ini biasanya kan dalam sehari-hari kita itu bertemu dengan beberapa masalah yang terkait tentang persamaan kuadrat. Misal ada cerita Johan dan Mario bekerja bersama-sama mengecat dinding dalam waktu 18 menit. Nah, jika Johan bekerja sendirian, ia memerlukan waktu 15 menit lebih lama daripada waktu yang diperlukan Mario. Nah, berapa waktu yang diperlukan Johan dan Mario masing-masing untuk mengecat dinding? Nah, supaya kita tahu kira-kira berapa sih waktu yang diperlukan Johan sama Mario ini untuk mengecat dinding? Nah, kita bisa menggunakan metode atau kita bisa menggunakan dengan cara persamaan kuadrat. Nah, di persamaan kuadrat ini ada bentuk umum. Bentuk umumnya seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A-nya, nilai A yang di depan ini, itu tidak boleh 0. Karena kalau A-nya 0, otomatis ini 0. Berarti ini jadi hilang. Berarti sisanya BX plus C. Nah, itu berarti bukan termasuk persamaan kuadrat, karena yang dinamakan persamaan kuadrat kan judulnya aja kuadrat, berarti X-nya pangkat 2 begitu. Makanya di sini dengan syarat A-nya itu tidak boleh 0. Nah, A di sini itu adalah koefisien dari X pangkat 2 di sini. A di sini adalah koefisien dari X pangkat 2. Kalau yang B ini koefisien dari X. Kalau yang C ini namanya konstanta. Ini A adalah koefisien dari X pangkat 2. Maksudnya A ini punya X pangkat 2. Kalau B, nah B-nya ini punya si X gitu. C itu konstanta. Konstanta itu angka. Kalau X pangkat 2, X ini kan namanya variabel. Nah, kalau C itu kan nggak ada pasangannya, nggak ada X gitu. Berarti dia namanya konstanta. Konstanta itu hanya angka, nggak ada huruf X atau sebagainya. Nih misal, ada contoh. Yang pertama, X kuadrat dikurang 2X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, berarti A itu kan tadi koefisien dari X kuadrat. Berarti kan di depan sini nih A-nya. Nah, di sini X kuadrat. Di depan X itu nggak ada angka nggak ada angka berapapun. Berarti di sini nilai A-nya adalah 1. Karena kalau angka 1 itu dalam persamaan kuadrat itu tidak dihitung, tidak ditulis. Nah, karena di sini ada X kuadrat tapi tidak ada angka yang ditulis di depan di depan huruf X kuadrat, berarti nilai A-nya itu adalah 1. Nah, udah. Terus B itu tadi koefisien dari X. Nah, berarti ini kita lihat yang X. Di sini di depan X itu ada angka 2. Nah, tetapi di depan angka 2 ada nilai negatif. Nih, berarti B-nya itu nilainya bukan hanya angka 2 aja, tapi negatif 2. Karena di depan 2 itu negatif, berarti kita tulis B-nya itu sama dengan negatif 2. Nah, C tadi konstanta, berarti di sini tinggal lihat nih, konstantanya berapa, angkanya berapa, 3. Berarti kalau yang contoh pertama, A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya 3. Kita lihat lagi contoh yang berikutnya.
di sini ada 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, berarti A-nya kita lihat nih. Kan di sini udah kelihatan jelas nih. Berarti A-nya 2. B-nya di depan X. B-nya itu koefisien dari X. Berarti B-nya 7. Karena kan di sini 7 itu nilainya positif. Kalau positif ya tulis saja 7. Kecuali kayak contoh yang pertama ada tanda negatif, berarti ditulis negatif. Kalau yang contoh 2 ini kan B-nya 7, ya udah tulis 7. C-nya konstantanya 3. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Ini ada contoh x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sama kayak contoh yang pertama tadi. A-nya itu koefisien dari x kuadrat. Karena di depan x kuadrat itu tidak ada angka berapapun, maksudnya angka yang lebih dari 2, berarti di sini nilai A-nya sama dengan 1. B-nya koefisien dari X, berarti B-nya 4. C-nya itu konstanta. Nah, kita lihat di sini. Tadi contoh yang 1 sama 2, konstantanya positif. Nah, yang contoh yang ketiga ini, lihat konstantanya. Di sini ada angka 1. Tetapi di depan angka 1 ini ada tanda negatif. Berarti konstantanya, nilai C-nya itu adalah negatif 1. Gitu. Sekarang lihat yang berikutnya. Di sini ada 2x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, A-nya kita lihat yang x kuadrat. A-nya 2. B-nya itu yang koefisien dari x. Nah, di contoh yang ini kan nggak ada x-nya. Adanya x kuadrat sama konstanta. Berarti nilai B-nya sama dengan 0. Karena di sini tidak ada variabel x, adanya variabel x kuadrat. Nah, variabel x kuadrat sama x itu berbeda ya. Jangan disamakan, karena kalau yang x kuadrat dia kan pangkatnya 2. Kalau yang x dia pangkatnya 1, nah, makanya dia berbeda. B-nya 0 berarti C-nya, kita lihat C-nya itu kan konstanta. Konstanta itu tidak ada variabelnya, hanya angka saja. Berarti di sini konstantanya adalah negatif 4. Ada lagi contoh. 3x kuadrat ditambah 2x sama dengan 0. Berarti A-nya koefisien dari x kuadrat. A-nya 3. Ditambah B. B itu koefisien dari x. Nah, kita lihat B-nya 2. Terakhir C, konstanta. Nah, karena di sini tidak ada angka, maksudnya tidak ada konstanta, berarti konstantanya 0. Nah, 0 di sini bukan 0 yang belakang ya. Sama dengan 0 itu tidak dianggap, tidak termasuk dalam ciri-ciri persamaan kuadrat gitu. Jadi maksudnya di sini A, B, C itu yang di sebelah kirinya sama dengan. Karena sama dengan ini tidak termasuk nilai dari A, B, C. Jadi C di sini konstanta 0 bukan 0 yang belakang ya, tapi konstantanya 0 itu karena di sini di sebelah kiri ini tidak ada angka yang muncul, jadi konstantanya 0, gitu. Lanjut lagi, di sini x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Berarti kita lihat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan, nah, di sini kan di depan x itu nggak ada angka. Nah, di sini aslinya itu ada angka 1. Sama seperti x kuadrat yang sebelum-sebelumnya juga. Nah, di sini ada angka 1. Nah, di depan angka 1 ada negatif. Berarti nilai B itu negatif 1. Ya. Terus yang C konstantanya sama dengan negatif 2. Kalau A, koefisien dari x kuadrat, kalian nulisnya bukan x kuadrat ya, tapi angka di depan x kuadrat. B juga, B itu kan koefisien dari X. Jadi yang kalian tulis itu angkanya. A, B, C itu berupa angka, bukan. Misalnya di sini kalau yang pertama ini, A-nya kalian tulisnya 3X kuadrat. Nah, bukan. Nilai A, B, C di sini hanya ditulis angkanya saja. Jadi X kuadrat atau X-nya itu nggak usah ditulis ya. Nah,
persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini dapat diselesaikan dengan cara mencari nilai X dari persamaan kuadrat tersebut. Jadi, di bab ini, di pembahasan ini kita harus mencari nilai X. Kira-kira nilai X di sini itu berapa ya hasilnya? Nah, nilai-nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat di atas itu disebut akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, kan kita suruh mencari nilai X. Nah, nilai X-nya itu disebut akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, akar-akar dari persamaan kuadrat itu ditulisnya X1 atau X2. Jadi ada dua, X1 atau X2. Nah, HP atau himpunan penyelesaiannya ditulis sebagai gini, HP sama dengan buka kurung kurawal, buka kurung X1, X2, tutup kurung kurawal. Jadi misal nilai-nilai X-nya atau akar-akar dari persamaan kuadratnya itu 2 dan 4. Berarti X1-nya 2, X2-nya 4. Nah, HP-nya ditulis buka kurung kurawal begini jadinya 2,4. Nanti kita pelajari lagi lebih lanjut.